saudara sekalian, segenap keluarga besar dari Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santosa atau Santoso. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membawakan doa pelimpahan jasa dalam rangka peringatan 7 hari wafatnya Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Semoga dengan kekuatan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan kekuatan timbunan kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa dari semua pihak, dari keluarga, dari handetolan, famili, apabila saat ini arwah Ibu almarhumah Clara Wirasmi Santoso belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua. Doa-doa yang akan kita bawakan akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih bahagia. Dan nantinya setelah terlahir di alam yang berbahagia, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mempunyai kekuatan melanjutkan harapan cita-cita yang belum tercapai. Dan juga doa-doa yang kita bawakan akan mampu memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan agar tidak larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Marilah segenap keluarga besar kita konsentrasi pada doa-doa suci. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, para makhluk suci, senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk arwah beliau almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Sebelum kita menginjak pada doa-doa suci, marilah kita bersama-sama mengulang kembali atau mendengarkan sabda suci Sang Buddha yang menjelaskan tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, yang telah ditulis penjelasan Sang Buddha itu dalam Sutta di luar dinding. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang, maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukalah tangisan
kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa kepada saudara kita yang telah meninggal. Marilah Bapak Ibu sekalian, segenap keluarga, kita akan mengawali pembacaan doa ini untuk mengenang 7 hari wafatnya Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Semoga beliau akan segera terlahir di alam yang berbahagia. Kita puji, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Kita mengulang sifat-sifat kebaikan Buddha Nusati dengan membaca Buddha Nusati bait pertama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddho, wicacarana sampanno sugato lokawidu, anutaro purisa dhamma sarati, sata dewa manusanang buddho bhagawati. Memuji keluhuran Dhammanusati bait pertama. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ekipasiko opanayiko pacatang veditabo vinyuhiti. Memuji keluhuran Sangganusati bait pertama. Supatipano bhagavato sawaka sangga, ojo patipano bhagavato sawaka sangga, naya patipano bhagavato sawaka sangga, samici patipano bhagavato sawaka sangga, yadidang catari purisa yugani
Atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggam ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punyaketang lokasanti. Pernyataan hanya pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan sacarya gata. Nati me saranang anyang Buddha me saranang parang etena sacawacena hotu me jaya manggalang. Nati me saranang anyang dhammo me saranang parang etena sacawacena hotu me jaya manggalang. Nati me saranang anyang sanggo me saranang parang etena sacawacena hotu me jaya manggalang. Kita lanjutkan dengan suta-suta atau khotbah-khotbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian. Semoga suta ini atau khotbah ini akan mampu memberikan pemahaman yang benar kepada keluarga yang ditinggalkan untuk segera menerima perpisahan yang tidak diharapkan, perpisahan karena kematian ini. Karena kematian sudah menjadi corak hukum universal, siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Syair tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang, setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan. Bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan, mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Syair seumpama gunung, bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik
Dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji, dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan termulia. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada sangga, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka sangga nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu, keyakinan, sila, kepercayaan dan penebusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Khotbah Sang Buddha tentang luka penderitaan. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan peruk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua.
Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari halangan, rintangan, kesulitan maupun mimpi-mimpi buruk dengan doa kebahagiaan untuk sanak keluarga patumodana. Sabawa manggala mupadawa dunimitang sabiti roga dosa masesa ninda sabantaraya baya dusi pinang akantang budanu bawa pawarena bayatu nasang sabawa manggala mupadawa dunimitang sabiti roga dosa masesa ninda sabantaraya baya dusi pinang akantang damanu bawa pawarena bayatu nasang sabawa manggala mupadawa dunimitang sabiti roga dosa masesa ninda sabantaraya baya dusi pinang akantang sangganu bawa pawarena bayatu nasang. Syair untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan,
semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangga. Marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Buddha, bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam, setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semoga almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso segera menyadari dan juga berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini, kemelekatan terhadap materi, kemelekatan terhadap keluarga, sehingga akan bebas mengambil kelahiran sesuai dengan karma-karma baik yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita renungkan Anicca Wata Sangkara sebanyak 3 kali. Anicca Wata Sangkara upadawaya damina upacitwa nirojanti tesang wupasamasokom Anicca Wata Sangkara upadawaya damina upacitwa nirojanti tesang wupasamasokom Anicca Wata Sangkara upadawaya damina upacitwa nirojanti tesang wupasamasokom. Tibalah saatnya keluarga yang ditinggalkan, terutama putra dan putrinya, mengingat jasa dan pengorbanan yang pernah diberikan orang tua kita, yang pernah diberikan seorang mama, seorang ibu. Dengan selalu mengenang dan mengingat jasa dan pengorbanan orang tua kita, terutama ibu kita, semoga tidak pernah melupakan jasa dan pengorbanan itu, dan bertekad keluarga yang ditinggalkan tetap menjaga nama baik keluarga, menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan di antara anak satu dengan yang lain. Marilah dalam sikap hening, sikap meditasi, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Buddha yang menjelaskan tentang pengorbanan seorang mama, pengorbanan seorang ibu yang harus kita kenang selalu. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan orang tua kepada anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya.
Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan ini kami melakukan doa peringatan yang ke-7 hari wafatnya almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Semoga dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan timbunan kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa-doa dari Hande Tolan, sanak saudara, dan famili semua, apabila saat ini arwah almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, dengan kekuatan doa dan pelimpahan jasa ini akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Keluarga besar dari Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso yang saya hormati, pertama-tama saya ikut mengucapkan selamat bela sungkawa atau ikut berduka cita atas meninggalnya Ibu almarhumah Clara Wirasmi Santoso. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang pernah beliau lakukan, pernah beliau perbuat semasa hidupnya, akan segera mendorong beliau untuk terlahir di alam yang berbahagia. Saudara-saudara, segenap keluarga yang saya hormati, memberikan penghormatan kepada orang tua kita bagi umat Buddha, dan juga saya kira bagi agama apapun, bisa dilakukan semasa orang tua kita masih hidup, dan juga semasa orang tua kita telah meninggal. Kalau semasa orang tua kita masih hidup, sebagai seorang anak yang pernah dirawat, yang pernah dibesarkan oleh orang tua kita yang telah meninggal, kita bisa membelikan makanan, kita bisa membelikan pakaian, dan kita bisa juga mengajak berekreasi, bersenang-senang ketika orang tua kita masih hidup, untuk menyatakan terima kasih dan hormat dan juga balas budi kepada orang tua kita. Namun bukan berarti dengan meninggalnya orang tua kita, meninggalnya mama, atau meninggalnya orang yang telah berjasa kepada kita, keluarga, anak-anak sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti dan hormat kepada orang yang pernah berjasa kepada kita yang telah meninggal. Ketika orang tua kita sudah meninggal, si anak-anak pun tetap mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat. Kalau semasa hidup kita bisa merawat jiwanya,
raganya dengan memberikan makanan, pakaian. Namun setelah orang tua kita meninggal, kita bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Merawat sukma orang yang telah meninggal dalam agama Buddha dikenal dengan istilah pelimpan jasa. Jasa-jasa bajik yang kita perbuat bisa kita limpahkan untuk membantu orang tua kita yang telah meninggal untuk terlahir di alam yang berbahagia. Saya berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk tidak cemas dan khawatir tentang kondisi, tentang alam seperti apa yang ditempati orang tua Anda. Semasa hidupnya sebagai seorang ibu, seorang mamah, telah mendedikasikan sepenuhnya perhatiannya, telah memberikan pengorbanan yang besar kepada keluarga, membesarkan anak-anak dengan cucuran keringat tak mengenal lelah. Itulah adalah satu kebaikan yang luar biasa yang telah dikumpulkan oleh beliau, Ibu Clara Wirasmi Santoso. Kebaikan yang dikumpulkan di tengah-tengah keluarga itulah yang akan menemani beliau di mana alam mana yang akan ditempatinya. Dan juga sebagai umat beragama, saya yakin juga telah mengabdi kepada agama. Sebagai warga masyarakat juga telah mendedikasikan perhatiannya untuk kemajuan masyarakat. Kebaikan-kebaikan yang telah ditanam, yang telah diperbuat almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso inilah yang akan menentukan kelahiran di alam surgawi, alam bahagia. Lebih-lebih keluarga dan juga handetolan semua saya kira telah mendukung dengan doa-doa, dengan pelimpahan jasa. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa, dan juga dengan kekuatan kebajikan dan doa-doa dari semua pihak, apa yang diharapkan keluarga Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso terlahir di alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, selalu memberikan doanya kepada keluarga yang ditinggalkan, putra-putrinya, untuk mempunyai kekuatan melanjutkan harapan-harapan, cita-cita yang belum tercapai. Kita ucapkan selamat jalan kepada Ibu almarhumah Clara Wirasmi. Semoga alam bahagia akan selalu menyertai perjalananmu. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama nenpok atau mengulang, memohon kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat, apabila saat ini arwah almarhum Ibu Clara Wirasmi belum terlahir di alam yang berbahagia, Buddha Amitabha berkenan menjemput arwahnya dan menempatkan di alam surga sucinya, alam surga Sukawati, dan juga khususnya bagi putra dan putrinya untuk mengingat budi baik ayah dan bunda yang harus diingat dan harus dijaga dengan baik. Marilah kita dengan kusyuk memohon perlindungan, memohon bimbingan Buddha Amitabha, semoga menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya dengan doa kelahiran kembali. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia,
Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha, mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Marilah kita limpahkan jasa-jasa kebajikan dari membaca parita-parita suci ini sepenuhnya untuk melampangkan jalan Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso dalam rangka mengenang memperingati 7 hari wafatnya beliau. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Kita akhiri dengan pelimpahan jasa etawata. Etawata ce ameki sampatang punya sampadang, sabe dewa anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata ce ameki sampatang punya sampadang, sabe buta anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata ce ameki sampatang punya sampadang, sabe sata anumodantu sabba sampati siddhya. Akasata cabu manta dewa naga mahidika, punyang tang anumodit wajirang rakantu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Akasata cabu manta dewa naga mahidika, punyang tang anumodit wajirang rakantu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Akasata cabu manta dewa naga mahidika, punyang tang anumodit wajirang rakantu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Idang fonatinang koto sukita kontunatayom, idang fonatinang koto sukita kontunatayom, idang fonatinang koto sukita kontunatayom. Akasata cabu manta dewa naga mahidika, punyang tang anumodit wajirang rakantu keluarga yang ditinggalkan. Akasata cabu manta dewa naga mahidika,
punyang tang anumodit wajirang rakantu man pawaranti. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh pembacaan doa suci dalam rangka peringatan 7 hari wafatnya Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi. Semoga dengan doa dengan pelimpahan jasa Ibu almarhumah akan segera terlahir di alam yang berbahagia. Sabi sata bawantus kitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.